Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis Q-square. Adapun isi video adalah yang pertama identifikasi variabel, yang kedua penyusunan hipotesis, yang ketiga simulasi analisis data menggunakan Jamovi, dan yang keempat membaca hasil analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan output Jamovi. Baik, yang pertama adalah identifikasi variabel. Variabel X atau independen yaitu gaya belajar. Lalu jenis variabelnya yaitu kategorik atau nominal. Kategorinya yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Lalu variabel Y atau dependen yaitu tingkat kecemasan akademik. Jenis variabelnya atau yaitu kategorik atau ordinal. Kategorinya yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Analisis yang digunakan adalah uji Q-square karena kedua variabel merupakan data kategorik. Jadi uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan hipotesis dalam penelitian ini. Nah, jadi hipotesis yang digunakan itu terdiri dari hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, hipotesis 0 atau H0 menyatakan itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan. Nah, artinya perbedaan gaya belajar tidak berkaitan secara nyata dengan tingkat kecemasan. Nah, kecemasan responden. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau HA dia itu menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan. Nah, untuk menguji hipotesis tersebut, dia tuh menggunakan uji Q-square dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau A sama dengan 0,05. Nah, berdasarkan hasil analisis diperoleh dari P value sebesar 0,084. Nah, karena nilai P value sebesar 0,084. Nah, dia itu lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 atau H0 diterima. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau HA ditolak karena dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan pada data penelitian yang dianalisis. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa perbedaan gaya belajar belum terbukti memiliki keterkaitan yang bermakna. Nah, dengan tingkat kecemasan responden. Baiklah, selanjutnya simulasi analisis data di Jamovi. Setelah memasukkan data dari Excel ke dalam Jamovi, pencetlah tombol frekuensi dan bagian Q-square dan pencet tombol Independent Sample Test Association. Lalu masukkan gaya belajar ke dalam rows dan tingkat kecemasan akademik ke bagian kolom. Lalu di bagian cell, centanglah expected counts dan untuk percentage-nya centang row, kolom, dan total. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tusyita Jaburhan. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 8. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang uji Q-square. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji Q-square yang telah dilakukan. Setelah dilakukan, yaitu diperoleh nilai Q-square atau X kuadratnya itu sebesar 8,21 dengan derajat kebebasan atau DF-nya itu sebanyak 4 serta nilai signifikansi p-value sebesar 0,084. Karena nilai signifikansi 0,08 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05, maka H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Lalu berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat konsentrasi belajar. Dengan kata lain, perbedaan gaya belajar yang dimiliki responden tidak terbukti berhubungan secara statistik dengan tingkat konsentrasi belajar mereka pada data yang dianalisis. Nah, kita juga dapat melihat dari tabel
kontingensi, yaitu yang menunjukkan distribusi setiap kategori. Misalnya responden dengan gaya belajar visual lebih banyak berada pada kategori konsentrasi rendah, sedangkan responden dengan gaya belajar kinestetik lebih banyak berada pada kategori sedang. Nah, dan responden auditori relatif lebih banyak pada kategori yang tinggi. Namun, perbedaan tersebut belum cukup besar secara statistik, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa gaya belajar itu benar-benar memengaruhi tingkat konsentrasi belajar. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil uji chi-square diperoleh nilai X kuadrat 8,21 dan DF-nya itu 4 dan Pi-nya itu 0,08. Karena nilai Pi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dan tingkat konsentrasi belajar. Artinya, variasi tingkat konsentrasi pada responden itu tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perbedaan gaya belajar. Baik, terima kasih. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.